asrar fi dharain amin radhiyallahu ankum. Kemarin kita sampai membahas apa? Ini waktu diharamkan salat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa bi asrar fi dharain amin. Faslun, adapun ini satu pasal, wa salatul jama'ati sunnatun muakkadatun, dan adapun ini udah belum? Hah? Salat jamaah udah belum? Belum ya? Wa salatul jama'ati sunnatun muakkadatun, dan adapun salat berjamaah itu sunnatun muakkadatun, sunnah yang dikuatkan. Jadi salat berjamaah itu sunnah yang dikuatkan. Lirrijali fil faraidi ghairul jum'ah. Ini lirrijal, untuk laki-laki. Fil faraidi, di dalam salat fardu. Ghairul jum'ah, kecuali Jumat. Kenapa? Kalau Jumat ya bukan sunnah muakkadah lagi, tapi fardu ain. Ya, fardu ain Jumat. Sunnatun muakkadatun indal musannif war rafi'i. Adapun yang mengatakan sunnah muakkad yaitu Imam Abi Suja dan Imam Ar-Rafi'i. Ini Imam Ar-Rafi'i banyak dipakai di Malaysia, pendapatnya beliau ini. Pendapatnya Imam Ar-Rafi'i itu banyak dipakai di Malaysia. Wal asah, dan di dalam wal asah indan Nawawi, dan menurut pendapatnya Imam An-Nawawi yang banyak dipakai di di Indonesia, annaha fardu kifayah, sesungguhnya salat berjamaah itu fardu kifayah. Itu ya. Kalau Imam Rafi'i itu mengatakan ini salat berjamaah itu sunnah muakkad. Tapi kalau Imam Nawawi enggak, fardu kifayah katanya. Fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kan fardu ada dua ya, ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain itu kewajiban yang dibebankan kepada perorangan. Wala yatahammalu nafsun bin nafsin, tidak nanggung seseorang atas seseorang. Baik itu kebaikan ataupun dosa. Seperti sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu itu fardu ain ya. Kewajiban yang dibebankan perorangan. Enggak nanggung dosa orang lain karena sebab orang lain itu enggak sholat ya. Si A enggak nanggung dosa si B kalau si B enggak sholat. Begitu juga kebalikannya. Begitu juga orang tua enggak nanggung dosa anaknya yang sudah balik enggak sholat, dan anak juga enggak nanggung dosa orang tuanya yang enggak sholat. Kenapa? Karena itu fardu ain. Fardu ain. Illa, kecuali kalau dia diam, dia kena hukum tersendiri. Kenapa? Tarku amrun bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Kalau dia diam, enggak mengingatkan, kena dosa. Dosanya bukan dosa karena orang tuanya enggak sholat, dosa karena anaknya enggak sholat, bukan. Tapi kenapa? Dosa karena dia tidak memerintahkan kebaikan dan mencegah keburukan. Ini kan anaknya enggak sholat, kenapa enggak ditegur? Nah, ini orang tuanya enggak sholat, kenapa enggak ditegur? Ditegur mestinya. Nah, permasalahan dia sholat dan enggak sholat itu urusan masing-masing. Nah, karena kalau misalnya jadi urusan, enak kita. Hari ini saya malas kayaknya, capek, pegel. Titip dululah sholat maghribnya. Ada enggak kira-kira yang mau dititipin sholat maghrib? Ya. Jadi titip dulu. Mas Didi, saya hari ini libur dulu sholat maghribnya, kecapean, habis macul. Terus sholat maghribnya saya titip aja ya sama Mas Didi. Mas Didi yang sholat, nanti titip salam sama Allah. Titip salam sama Allah, nggak sholat maghrib dulu. Kenapa? Kecapean. Nggak bisa gitu. Ya, nggak bisa. Kenapa? Karena sholat ini 5 waktu itu fardu ain, ya, kewajiban yang dibebankan kepada perorangan. Beda dengan fardu kifayah. Fardu kifayah itu kewajiban, ya,
yang dibebankan kepada kelompok, ya, satu kelompok, seperti diantaranya menyolatkan jenazah, seperti diantaranya belajar tajwid, nah, seperti diantaranya belajar fikih. Nah, ini fardu kifayah, fardu kifayah. Ini ada orang meninggal, ini kamu ini maksudnya Jatimulyo ya, Jatimulyo kecamatan ya, hah? Desa Jatimulyo, iya. Ini desa Jatimulyo, ini ada yang meninggal, kan nggak semua standby di rumah. Ada yang di kantor, ada yang masih di ladang dan lain sebagainya, ada yang masih di pasar. Sehingga apa? Nggak semuanya dituntut untuk ngurusin ini jenazah. Asal udah ada 1-2 orang yang ngurusin jenazah ini, maka yang masih di kantor, yang masih di pasar, yang masih di kebun, itu gugur kewajiban mereka. Tapi kalau ini jenazah digeletakkan gitu aja, nggak ada satupun orang di desa Jatimulyo ngurusin ini jenazah, maka satu kampung dosa semua. Baik yang masih di kantor, ataupun yang masih di ladang, ataupun yang masih di pasar, kena dosa semua. Kenapa? Karena jenazah ini dibiarkan, nggak ada yang ngurus. Ini yang namanya fardu kifayah. Jadi bisa dititip. Nah, saya kayaknya nggak bisa ini, tolong ini nanti dikondisikan. Nah, maka ada beberapa orang yang sudah ngurusin ini jenazah, ya sudah gugur kewajiban yang lain. Yang lain nggak kena hukum wajib lagi. Nah, yang lain teruskan saja kegiatan masing-masing. Kenapa? Karena sudah ada yang ngurusin. Tapi kalau nggak ada yang ngurusin sama sekali, maka semua penduduk kampung ini kena dosa semuanya. Paham? Ini namanya fardu kifayah. Begitu juga dengan belajar tajwid, belajar fikih. Ini satu kampung, nggak ada yang semuanya ibadah, tapi nggak ada satupun yang menekuni belajar fikih. Sehingga apa? Ketika didapatkan kesalahan, ya sudah sama-sama nggak tahu. Namun juga sama-sama nggak tahu, maka satu kampung kena dosa semuanya. Nah, jadi gitu ya. Dikecilkan ruang lingkup. Kalau ilmu dikecilkan ruang lingkupnya satu keluarga, satu rumah. Di rumah itu ada suami, ada istri, ada anak. Ini mesti salah satu belajar, belajar fikih. Biar kenapa? Kalau misalnya suaminya yang belajar fikih ngasih tahu istrinya tentang haid, bisa ngasih tahu anak gadisnya, bisa ngasih tahu anak ini anak lakinya tentang ini aturan-aturan ibadah. Tapi kalau bapaknya nggak belajar fikih, emaknya nggak belajar fikih, anaknya juga nggak belajar fikih, ya sudah. Ketika mendapatkan kesalahan dalam ibadah, ya diam-diam aja, orang nggak sama-sama nggak tahu. Begitu juga dengan belajar tajwid. Ini mesti salah satu belajar, entah ibunya, entah anaknya, entah bapaknya belajar. Kenapa? Ketika misalnya ini bapaknya belajar baca Quran, kalau ini ibunya yang istri, misal suaminya baca Quran, istrinya belajar tajwid, ketika didapatkan kesalahan ditegur sama istrinya. Enggak gitu bacanya, mestinya seperti ini. Atau anaknya yang belajar, nggak gitu bu, baca Qurannya mestinya seperti ini. Nah, ini namanya fardu kifayah. Dan begitu juga dengan sholat berjamaah. Pendapat Imam An-Nawawi, sholat berjamaah itu fardu kifayah. Ini orang di desa Jatimulyo, ya. Kalau satu desa ini sholatnya masing-masing, sendiri-sendiri, maka satu desa kena hukum dosa semua. Tapi kalau sudah ada beberapa orang yang melaksanakan sholat berjamaah, maka orang yang sholat sendiri-sendiri tadi nggak kena hukum dosa. Ini yang dimaksud dengan fardu kifayah. Maka bilangin sama orang yang sholat sendiri-sendiri atau yang sholat di rumah, bilang makasih ya sama saya udah menanggung dosa kamu, menanggung kewajiban kamu. Kalaulah kami nggak sholat berjamaah, wah kena dosa semua satu kampung. Jadi sholat berjamaah ini fardu kifayah. Kalau sudah ada beberapa orang melaksanakan sholat berjamaah, maka satu kampung tadi nggak kena hukum dosa semua. Tapi kalau satu kampung sholatnya masing-masing semuanya, maka satu kampung dosa semua.
Ini yang dimaksud dengan fardu kifayah. Paham sampai sini? Nah, jadi sholat berjamaah itu kalau pendapatnya ini musannif kita, pengarang kitab Imam Abi Suja, juga pendapatnya Imam Ar-Rafi'i itu sunnah muakkad. Akan tetapi pendapatnya Imam An-Nawawi fardu kifayah. Wa yudrakul ma'mumul jamaah ma'al imam fi ghairil jum'ah ma lam yusallimu taslimatul ula. Dan mendapatkan si makmum sholat berjamaah bersama imam. Nah, di luar Jumat, ini di luar Jumat ya, kita lagi bicara masalah sholat 5 waktu di luar Jumat. Nah, mendapatkan si makmum berjamaah bersama imam ya di luar Jumat, malam yusallimu taslimatul ula, selama si imam belum salam yang pertama. Nah, misalnya imam masih tasyahud awal, maaf, imam masih tasyahud, baca tasyahud akhir. Nah, kita dapatkan masbuk datang, Allahu Akbar, takbiratul ihram, langsung ikut tasyahud akhir. Nah, dapat berjamaah, dapat. Tapi kalau imam sudah Assalamualaikum warahmatullah, maka si makmum tadi nggak lagi dapat berjamaah bersama imam. Nah, jadi ini batasan dapat berjamaah bersama imam, batasan makmum dapat berjamaah bersama imam di luar Jumat selama imam belum salam pertama. Selama imam belum salam pertama, tetap dia dikategorikan berjamaah. Kemudian wa illam yaq'ud ma'ahu, ya. Wa illam yaq'ud ma'ahu, kalau sekiranya dia tidak duduk bersamanya, maksudnya enggak keburu, ya. Itu enggak keburu duduk bersama si imam. Ammal jamaah fil jum'ah, dan adapun berjamaah di hari Jumat, fa fardu ain, itu fardu ain hukumnya. Jadi kalau sholat 5 waktu di luar Jumat itu hukumnya sunnah muakkadah atau bisa dikategorikan juga fardu kifayah. Tapi kalau sholat berjamaah di hari Jumat, sholat berjamaah Jumat itu hukumnya fardu ain. Wala tahsul, dan tidak didapatkan berjamaah ya, ini sholat Jumat bi aqal min rakaah, kecuali dia dapatkan 1 rakaat. Nah, kalau imam sholat Jumat udah bangkit dari ruku, ya, dia baru masuk sholat, itu nggak sholat berjamaah. Nah, dia sholat nggak mendapatkan sholat berjamaah Jumat. Terus bagaimana? Kalaupun memang dia mengikutin, silahkan mengikutin. Tapi setelah salam dia dia sempurnakan ini sholatnya, kemudian i'adah, dia ulang lagi sholat zuhur. Nah, itu cuman sekedar menggugurkan kewajiban Jumat, tapi nggak mendapatkan sholat Jumat dia. Nah, kalau ini karena apa? Paling sedikit mendapatkan sholat Jumat itu nggak kurang 1 rakaat bersama imam. Minimal dia dapatkan 1 rakaat bersama imam. Nah, ini yang suka telat ya, yang suka telat datangnya paling dikit itu 1 rakaat bersama imam, baru dia dapat sholat Jumat. Tapi kalau misalnya imam udah apalagi imam udah tasyahud akhir, baru dia sholat Jumat, yang nggak dapat dia nggak dapat sholat berjamaah Jumat. Sehingga kalaupun memang dia mengikuti, silahkan dia ikut takbiratul ihram, kemudian dia ikut untuk menggugurkan kewajiban Jumat, tapi dia nggak mendapatkan jamaah Jumat. Sehingga ketika selesai ya, maka dia sholat lagi, sholat zuhur ya, sholat i'adah, dia ngulang lagi, dia sholat zuhur. Paham ya? Itu untuk Jumat. Kemudian wayajibu wa alal ma'mumi ayanwiyal i'timam dunal imam, dan wajib bagi si makmum an yanwiyal i'timam, hendaknya niat i'timam. I'timam itu i'tida bil imam ya. Jadi wajib hukumnya sholat berjamaah si makmum niat i'tida bil imam, ngikut imam. Nah,
Kalau si makmum nggak niat ya mengikuti imam, ya nggak sholat berjamaah, dia sholat sendiri ya. Sekalipun dia mengikuti sholat ini imam, tapi kalau dia nggak niat ini ngikut imam, ya terhitung dia sholat sendiri, nggak sholat berjamaah. Maka ada kalimat makmuman, usolli fardal maghribi makmuman. Kalau dia niat sholat berjamaah nggak menambahkan kalimat makmuman, maka terhitung sholat sendiri. Kenapa? Hukumnya wajib bagi si makmum niat mengikuti imam. Wala yajibu ta'yinuhu bal yakfi al-i'tida' bil hadir wa illam ya'rifuhu. Enggak wajib mentakyinnya, menerangkan mengikuti imam siapa, enggak mesti. Makmuman ila, enggak mesti. Saya niat menjadi makmum kepada si fulan, enggak mesti. Cukup menambahkan kalimat makmuman saja. Wa illam ya'rifuhu, kalau sekiranya dia tidak mengenali siapa imamnya. Tapi kalau dia mengenali si imamnya, boleh nggak dia mentakyinnya? Boleh. Misalnya gini, yang jadi imam misalnya siapa, si fulan, usolli fardal maghribi makmuman ila fulan lillahi ta'ala. Atau misal katakanlah Ahmad namanya, usolli fardal maghribi makmuman ila Ahmad lillahi ta'ala. Boleh kalau dia mengetahui siapa imamnya. Tapi kalau dia nggak mengetahui siapa imamnya, nggak perlu dia mentakyin bermakmuman kepada si fulan tadi, nggak perlu, si Ahmad tadi. Cukup menambahkan kalimat makmuman saja. Nah, kenapa? Fa'in ayyanahu wa akhta batalat salatu. Kalau dia menerangkan bermakmumnya kepada seseorang tapi ternyata bukan, maka batal salatnya. Ya. Usolli fardal maghribi makmuman ila Ahmad. Ternyata yang jadi imam bukan si Ahmad tapi si Muhammad. Batal salatnya. Ya. Kenapa? Salah. Dia niatnya bermakmum kepada si Ahmad, ternyata yang jadi imam si Muhammad, maka batal. Nah, jadi gitu ya. Paham ya? Nah, jadi nggak perlu mentakyin, nggak perlu mentakyin menerangkan itu bermakmum kepada si siapa. Ya. Dunal imam, tidak dengan si imam. Fala yajibu fi sihatul i'tida fi ghair fala yajibu, maka tidak wajib si imam. Nah, kalau si makmum tadi wajib menambahkan kalimat makmuman. Bagaimana dengan imam? Nah, maka fala yajibu fa'adunal imam, tidak dengan imam. Maksud dengan tidak dengan imam ini fala yajibu fi sihatil i'tida bihi fi ghairil juma' niyatul imamah. Nah, bal hiya mustahabbatun fi haqqihi fa in lam yanwi fa salatu furada. Maka tidak dengan imam untuk salat 5 waktu ya, selain Jumat. Imam nggak perlu menambahkan kalimat imaman. Usolli fardal maghribi imaman lillahi ta'ala, nggak perlu. Ya. Nggak perlu, nggak wajib. Maaf, bukan nggak perlu, nggak wajib. Bal mustahabbah, akan tetapi dianjurkan. Ya, ingat ya, nggak wajib tapi dianjurkan. Nggak wajib tapi dianjurkan menambahkan kalimat imaman. Ini sholat 5 waktu di luar Jumat. Bagaimana kalau Jumat? Wajib menambahkan imaman. Kenapa? Karena sholat berjamaah Jumat itu hukumnya fardu ain. Maka imam sekalipun dia menjadi imam, tetap dia harus menambahkan kalimat imaman. Usolli fardul jumu'ati imaman. Mesti dia menambahkan imaman. Kalau dia tidak menambahkan imaman, maka fasolatu furada, dia terhitung sholat sendiri. Dia terhitung sholat Jumat sendiri. Dia jadi imam, tapi dia terhitung sholat Jumat sendirian. Nah, kira-kira sholat Jumat sendirian sah apa enggak? Sementara sholat Jumat mesti berjamaah. Jadi gitu ya. Jadi gitu.
maka terhitung sholatnya sholat sendiri imam. Kalau dia nggak menambahkan kalimat imaman, untuk khusus di hari Jumat. Tapi kalau di luar Jumat, maka si imam tidak wajib menambahkan imaman, akan tetapi dianjurkan untuk menambahkan kalimat imaman. Wa yajuzu ayyatama wal al-khuru bil 'abdi wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada pertanyaan, silakan. Sebelum kita lanjutkan. Ya, silakan. Setelah sholat Jumat, apalagi jamnya di bawah jam 12 itu banyak yang telat. Lalu kemudian kita harus mengganti ke sholat zuhur. Artinya kita hanya dapat mendapatkan gugurnya kewajiban sholat Jumat saja. Iya. Apakah sholat zuhurnya itu di masjid ini atau di rumah, atau ada tanda-tanda tersendiri untuk melakukan sholat zuhur? Iya. Ya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk orang yang tidak mendapatkan sholat berjamaah Jumat, atau untuk orang yang nggak sholat Jumat, atau sholat Jumatnya batal, ya, sebab karena kurang rukun, baik itu khotibnya, nah khususnya khotibnya, bagaimana? Maka ada namanya sholatul i'adah. Sholat i'adah itu sholat mengulang sholat yang nggak sempurna. Nah, sholat mengulang sholat yang nggak sempurna itu namanya sholat i'adah. Seperti sholat dalam keadaan faqdu tahurain, tidak bisa bersuci, baik itu dengan wudu atau tayamum, tapi tetap sholat, maka disebut dengan sholatul li hurmatil waqti, sholat penghormatan waktu. Nah, ketika dia dapatkan air atau dapatkan debu, maka dia berwudu atau tayamum, kemudian dia sholat lagi, namanya sholat i'adah. Begitu juga dengan orang yang nggak mendapatkan sholat jamaah Jumat, dia mendapatkan berjamaah dengan imam sholat Jumat, tapi dia tidak mendapatkan Jumat. Nah, dia tidak mendapatkan jamaah Jumat. Maka bagaimana? Dia mengikuti sholat bersama si imam, kemudian setelah dia salam, maka dia sholat zuhur seketika itu juga. Nah, seketika itu juga, nggak dijedah lagi ya, nggak dijedah, langsung sholat zuhur. Namanya sholat i'adah. Nah, i'adatul Jum'ah bizuhri, mengulang sholat Jumat dengan zuhur. Atau khatib kurang rukun, ya, kurang rukun Jumat. Ya. Rukun Jumat itu kan ada 4 ya. Kalau di khutbah yang pertama, di khutbah yang kedua ada tambahan doa, tapi itu khilaf. Rukun Jumat itu yang pertama pujian kepada Allah, yang kedua salawat atas Nabi, yang ketiga wasiat takwa dengan bahasa Arab, yang keempat ayatul Quran, ayat Al-Quran. Ini salat Jumat ya, rukun. Nah, dia lupa wasiat takwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi rasulillah. Kemudian langsung kepada inti. Nah, jadi nggak ada kelupaan wasiat. Kalaupun memang dia wasiat takwa tapi dengan bahasa Indonesia, mestinya kan dia harus pakai bahasa Arab. Ittaqullah. Itu ya dalam mazhab Syafi'i ya, tapi itu khilaf. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i mesti dia wasiat takwa dengan bahasa Arab. Kemudian ayatul Quran, ini enggak dari awal sampai akhir enggak ada baca ayat Quran. Nah, intinya doang ceramah aja, kayak ceramah biasa gitu, ceramah. Jadi enggak ada ayat Al-Quran yang dia bacakan selama khutbah tadi. Maka ini kurang rukun. Nah, sehingga harus ngulang zuhur lagi. Kalau enggak mau ngulang Jumat, harus ngulang zuhur. Nah, kenapa? Karena kurang rukun. Ini namanya i'adah. Nah, adapun i'adah itu dilakukan seketika itu juga. Nah, seketika itu juga. Berarti di masjid ya. Nah, kalau dilakukan seketika itu juga di masjid. Nah,
Silakan, ada lagi? Hah? Biar tambah jelas kurang ini. Iya. Kan misalkan kita ini dapat di rakaat terakhir, kan nggak boleh ya? Iya. Nggak boleh. Kan jalan rakaat yang baru datang. Iya. Kan imam salam. Iya. Apakah kita ikut salam? Apakah yang sholat biasa masbuk? Iya. Kan kurang serakaat lah. Iya, benar. Sholat Jumatnya. Iya. Apakah kita harus sholat Jumat, habis itu salam, terus sholat zuhur yang pengganti itu? Iya. Nah, kemudian sholat zuhur ini juga harus 4 rakaat. Nah, bagaimana? Apakah kita ikut salam? Maka kita ikut menyempurnakan sholat Jumat kita 2 rakaat ya. Berarti kalau kita dapat kalau dapat 1 rakaat ini dapat jamaah Jumat. Ini nggak mendapatkan jamaah Jumat. Maksudnya apa? Ketika imam sudah katakanlah udah sujud terakhir, dia baru datang, maka dia takbiratul ihram, kemudian dia ikut sujud bersama si imam. Ya. Imam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka dia tegak berdiri, sholat 2 rakaat. Nah, tambahkan 2 rakaat. Setelah itu salam, setelah itu langsung sholat zuhur lagi. Berapa rakaat sholat zuhur? Ya 4. 4. Nah, jadi itu tadi cuman hanya sebatas menggugurkan kewajiban Jumat dia, tapi Jumat dia nggak sah. Kenapa? Bahkan ada sebagian ulama mengatakan, ya, kalau dia nggak mendengarkan khutbah, dia harus i'adah. Dia harus i'adah. Karena apa? Karena sholat Jumat itu terdiri dari 2 khutbah dan terdiri dari 2 rakaat sholat. Dia dapatkan sholat, tapi dia nggak mendengar 2 khutbah. Bagaimana? Maka dia i'adah. Dia ulang lagi sholat zuhur. Kenapa? Karena terhitung sholat Jumatnya nggak sah. Cuman dapatkan sholatnya aja, tapi nggak mendapatkan 2 khutbahnya, maka terhitung dia nggak sholat sholat Jumatnya nggak sah. Cuman sebatas menggugurkan kewajiban saja. Maka dia sholat zuhur lagi, dan sholat zuhurnya ya sama seperti biasa. Di situ ada tambahan kalimat i'adatan. Usolli fardhu zuhri i'adatal jumu'ati. Usolli fardhu zuhri, aku niat salat zuhur, i'adatal jumu'ati, mengulang Jumat lillahi ta'ala. Ya. Keempat menyebutkan bilangan rakaat itu enggak wajib ya. Itu sunnah ya. Arba'in rakaatin itu sunnah. Yang wajibnya usolli fardhu zuhri i'adatal jumu'ati lillahi ta'ala. Aku niat salat zuhur untuk mengulang salat Jumat karena Allah Ta'ala. Ada lagi? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Ya. Pada saat kita sholat berjamaah, kita ada jamaah, ada salawat sedikit. Ya. Kedapatan imam sedang membaca surat Al-Fatihah. Ya. Nah, kemudian kita langsung takbir, kita membaca membaca doa iftitah. Nah, pada saat imam membacakan ayat terakhir, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin jamaah. Nah, pada saat itu kita sedang membaca doa iftitah belum selesai. Iya. Nah, pertanyaannya, apakah kita pada saat itu langsung melafazkan amin juga? Apabila kita melafazkan amin, apakah si jamaah ini meneruskan doa iftitahnya atau langsung Fatihah? Iya. Terima kasih. Iya, sama. Bismillahirrahmanirrahim. Salat berjamaah, kalau sekiranya si imam sudah baca Fatihah, maka si makmum tidak dianjurkan untuk membaca doa iftitah, akan tetapi lebih fokus mendengarkan Fatihahnya si imam. Salat berjamaah ya. Itu kesunahan baca doa iftitah itu ya, ketika salat sendiri. Kalau salat berjamaah, makanya si imamnya harus ngerti juga. Maka kalau ini di pondok-pondok pesantren, tadi itu Allahu Akbar ya. Ini diam dulu.
Diam dulu. Selesai dulu ini apa? Baca doa iftitah, baru si imam ini baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai selesai. Waladdallin. Bareng-bareng Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Nah, seketika mestinya ini si imam enggak langsung baca surat. Kasih jeda waktu si makmum membaca Fatihah. Ya, kira-kira katakanlah Fatihah itu selesai berapa menit? Misalnya katakanlah selesai berapa menit Fatihah itu? 10 menit? Setengah menit. Katakanlah 1 menit lah ya, setengah menit. Itu kayaknya nggak ngerem lagi tuh. Katakanlah 1 menit lah ya, katakanlah ya. Diam dulu si imam ini. Nah, setelah misalnya berlalu 1 menit, baru si imam membaca surat. Kenapa? Karena di sini ada kesunahan. Nah, kesunahannya ini termasuk kewajiban juga. Nah, sunnah tapi wajib hukumnya. Apa dasarnya? Ayat Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lah. Kalau dibacakan Al-Quran, maka hendaknya kalian mendengar. Itu perintah apa, anjuran apa perintah itu? Perintah. Dan ini diketahui dalam kaidahnya al-amru bil wujub. Perintah itu biasanya mengarah kepada wajib. Makanya kalau ini sholat berjamaah, kalau memang kita nggak keburu lagi baca doa iftitah karena si imam sudah baca ini Fatihah, apalagi dia masbuk ya, didapatkan si imam udah baca Fatihah, maka si makmum tadi nggak disunahkan untuk membaca doa iftitah, akan tetapi malah justru dianjurkan, disunahkan untuk mendengarkan Fatihahnya imam gitu ya. Nah, paham ya? Toh mendengarkan bacaan Al-Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran, satu hurufnya satu kebaikan di luar sholat. Kalau di dalam sholat, satu hurufnya 10 kebaikan. Kita dengarkan bacaan Fatihahnya imam, kita mendengarkan bacaan suratnya imam, mengharapkan kebaikan, ya. Kalau kita posisinya di luar sholat, kita dapat 1 pahala. Tapi ketika kita di dalam sholat, maka 1 hurufnya kita mendapatkan 10 kebaikan. Nah, jadi dianjurkan gitu ya. Kalau jadi nggak ada dianjurkan untuk membaca doa iftitah, tapi lebih dianjurkan untuk mendengarkan bacaan Fatihahnya si imam. Sudah?